Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu baik ya. Baik lagi nih sama saya Irnawati di podcast Pasuan. Podcastnya SMK Pasundan 1 Kota Serang. Tepuk tangan dulu dong. Nah teman-teman, tahu nggak kali ini kita bakalan ketemu siapa ya? Siapa ya? Nah, kali ini kita bakalan ketemu sama Pak Aep. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman udah tahu ya siapa Pak Aep. Nah, udah ya kita langsung aja ke Pak Aep. Ini dia Pak Aep, Kepala Sekolah SMK Pasundan 1 Kota Serang. Tepuk tangan. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya izin buka maskernya ya? Iya. Silahkan, gak apa-apa. Teman-teman yang di rumah harus selalu jaga kesehatan. Dan untuk yang kelas 3 siap-siap belajar karena kita mau UKM. Ya, gimana Neng? Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Harus sehat ya karena emang COVID lagi naik-naiknya gitu ya. Ya kita harus pandai menjaga kesehatan. Terus gimana sih keseharian Bapak sekarang gitu? Ya, Lagi seperti sibuk-sibuknya biasa apa gitu? melaksanakan aktivitas ya di sekolah lah, menemani teman-teman guru, menemani teman-teman siswa semuanya, meskipun kita belajar belum normal karena Oh ya, kita PJJ lagi ya? diliputi oleh COVID, ada yang PJJ, ada yang tatap muka terbatas. Untuk itu kita harus saling memahami dan memaklumi, tapi tetap kita konsisten, tetap kita belajar dengan sebaik-baiknya. Iya. Bapak tuh kenapa sih seneng banget ketemu sama murid-murid gitu? Ya, ruhnya sekolah ini kan sesungguhnya adalah siswa. Ketika siswa tidak ada di sekolah ini kan sepi. Iya juga Guru sih. juga tidak bisa berbuat apa-apa, kami tidak bisa beraktivitas apa-apa kalau tidak ada kehadiran murid. Jadi bagi kami di sini, bagi sekolah, siswa adalah yang sangat berharga sekali. Bagi eksistensi SMK Pasundan 1 Kota Di Serang. Pasundan nih, awas jangan baper ya. Ini disewakan banget nih sama Pak Aep loh. Iya. Masya Allah. Makanya wajar kalau saya dari dulu saya suka gitu ya, melakukan aktivitas sama-sama dengan siswa, baik itu di kelas maupun lewat organisasi ekstrakurikuler yang lainnya. Iya. Terus Pasundan ini kedepannya bakalan Bapak bawa kemana nih? Maksudnya visi yang pengen Bapak capai untuk Pasundan itu seperti apa? Iya, Neng. Ada satu tantangan yang harus kita hadapi bersama sekarang. Makanya sekolah kita SMK Pasundan, kita memiliki misi menghasilkan lulusan yang cerdas, kreatif, dan mampu bersaing secara global, tapi dilandasi dengan nilai-nilai agama Islam dan budaya Sunda. Kenapa ada budaya Sunda? Karena ini ada ciri khas Pasundan. Salah satu contoh budaya Sunda itu silih asah, silih asih, silih asuh. Jadi untuk membangkitkan kesuksesan itu ternyata bukan hanya sekedar mengandalkan kecerdasan intelektual semata, tapi harus juga memiliki kecerdasan-kecerdasan yang lainnya. Misalnya ada kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial artinya di sini kita harus menjalin komunikasi, sinergitas, bekerja sama dengan yang lain, saling menghargai. Ada kecerdasan emosional. Nah, kita juga harus pandai mengelola emosi kita sehingga kita juga tidak cepat tersinggung dan tidak cepat menyinggung orang lain. Jaga kelola emosi itu agar kita punya kecerdasan emosional. Selain kecerdasan emosional, kita juga harus memiliki kecerdasan spiritual.
Spiritual di sini berarti kita punya nilai-nilai karakter yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama kita. Bukan hanya dalam teori, tapi kita mampu mempraktekkan nilai-nilai agama yang kita anut. Itu berarti kita, SMK Pasundan ingin membekali siswanya dengan 4 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Dan itu akan menjadi modal untuk sukses di masa yang akan datang. Amin, amin. Semoga Pasundan bisa mencapai itu semua ya. Amin, amin, amin. Terus sekarang kan lagi masa-masanya pandemi ya Pak. Ya. Terus juga banyak sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran jarak jauh juga. Nah, Pasundan juga lagi melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan juga ada yang melaksanakan PTM terbatas. Nah, apa ya yang harus dilakukan oleh seorang siswa yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh gitu? Karena kan dibagi nih. Nah, gimana sih yang harus dilakukan buat teman-teman siswa untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh itu gitu? Iya. Oke. Makasih Neng. Jadi harus kita pahami bersama ya dalam situasi seperti ini, baik untuk guru-guru maupun para siswa di SMK Pasundan 1. Bahwa prinsip dasarnya kita semua sih ingin melaksanakan kegiatan tatap muka normal, bebas seperti ya? yang dulu-dulu. Pengen itu kan sih. pengen seperti prinsipnya, tapi kita juga harus ingat yang pertama, kita juga harus memikirkan keselamatan warga kita sendiri, keluarga besar SMK Pasundan 1 Kota Serang. Dalam kondisi seperti ini yang mengkhawatirkan, tentunya kita harus mempertimbangkan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita organisasi tidak hidup sendirian, tapi kita juga ada di bawah naungan Dinas Pendidikan, di bawah naungan pemerintah. Untuk itu, kita pun harus juga mengikuti aturan main yang juga diberlakukan oleh pemerintah. Jadi kita kalau bahasa Serangnya nggak usah karep dewek lah gitu ya. Jadi kita harus saling menghargai, harus saling menghormati, tapi tanpa harus mengesampingkan kepentingan belajar kita. Untuk itu pesan saya nih untuk teman-teman siswa nih, dalam kondisi kombinasi namanya nih, ini kombinasi, nah pola pembelajaran kombinasi artinya ada lewat daring. Ada juga yang tatap muka. Ada juga lewat tatap muka terbatas seperti yang diizinkan oleh pemerintah. Untuk itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya yang daring dan yang tatap muka, manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu. Sebab toh sekarang itu banyak sumber-sumber pembelajaran yang bisa digali. Apa sih yang tidak ada sekarang sumber ilmu? Di internet serba terbuka. Apapun yang kita inginkan, ilmu di situ ada. Ternyata persoalannya itu ada di sini. Keinginan kita untuk selalu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Jadi pilihan kita sekarang mau atau tidak kita menambah ilmu. Kalau mau, fasilitas sudah ada. Baik di sekolah maupun di luar sekolah. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi dengan demikian, maka sekarang itu saatnya kita memunculkan sikap yang kreatif, termasuk di dalam urusan pembelajaran atau menggali ilmu pengetahuan. Itu kelihatannya. Itu mungkin harus lebih memanfaatkan waktu ya. Waktu dan teknologi. Iya gitu. Nah, saya tuh dapat titipan pertanyaan nih dari teman-teman siswa. Mau nanya tapi kayaknya seputar yang apa ya, kids zaman now gitu loh Pak. Gitu? Apa ya, kayak cinta-cintaan gitu. Oh. Soalnya kan ada kayak yang nitip gitu tuh ya, supaya nanya nih sama Pak Aep gitu. Nah untuk teman-teman yang mau nanya bisa kok langsung DM Instagramnya SMK Pasundan 1 Kota Serang ya. Nah pertanyaan itu katanya tips and trick agar seseorang atau orang itu suka sama kita tuh gimana? Supaya orang lain tuh suka sama kita. Iya. Itu gimana Pak?
Pertanyaan bagus sekali ya itu. Dan ini memang prinsip hidup manusia. Saya ingin katakan kepada semuanya, ternyata kata kunci kesuksesan itu ada dalam cintanya orang pada kita. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, ketika kita ingin mengembangkan sesuatu, baik itu usaha, karir, ataupun apapun namanya, itu pastikan kita perlu mendapatkan dukungan dari orang lain. Support dari orang lain. Ya, untuk itu kata kuncinya adalah berarti kan orang lain harus mendukung kita. Iya, benar. Begitu kan? Nah, dengan demikian kata kuncinya adalah ada pada diri kita. Kita harus mampu menampilkan diri kita. Tutur kata yang indah didengar dan menyenangkan, dan sikap serta perbuatan kita pun harus indah dilihat dan juga menyenangkan orang. Oh, berarti kuncinya tuh apa yang kita ucapkan itu harus bikin seneng orang. Terus habis itu perlakuan kita juga harus bikin orang itu senang gitu. Tutur kata yang kita tebarkan, tutur kata yang positif akan juga mengundang hal-hal yang positif. Sikap tindakan perilaku kita yang baik dan positif juga akan menarik energi yang positif. Dengan demikian, kata kuncinya adalah jika ingin dicintai, berilah kekuatan untuk mencintai. Kuncinya harus mencintai dulu ya? Yes. Saya kasih kunci ya. Aduh. Untuk apapun dalam belajar, dalam karir, ternyata kata kuncinya ada pada cinta. Waduh. Contoh, ketika teman-teman siswa SMK Pasundan masuk sekolah, belajar di kelas, kalau tidak memiliki kekuatan cinta pada sekolahnya, pada pelajarannya, pada gurunya, niscaya tidak akan penuh semangat dalam mengikuti pelajaran. Benar sih. Dibandingkan dengan ketika yuk mencintai pelajarannya, yuk mencintai gurunya, akan muncul rasa rindu untuk ketemu. Jangankan berbulan-bulan, satu hari tak ketemu dengan pelajaran itu, satu hari tak ketemu dengan guru itu, kangen. Iya Pak, kangen tahu. Kangen. Kalau sudah kangen, di situ akan timbul pengorbanan. Udah. Jangankan terik matahari, hujan besar sekalipun akan datang ke sekolah. Karena apa? Karena rindu untuk ketemu guru dan pelajaran yang dicintainya. Jadi dengan demikian, kata kuncinya adalah cintai sesuatu yang kita lakukan saat ini. Bekerja dengan sepenuh hati penuh cinta, belajar dengan sepenuh hati penuh cinta. Iya, Pak. Gitu ya. Jadi kalau melakukan sesuatu dengan penuh cinta, niscaya insya Allah hasilnya pun akan sangat memuaskan. Karena apa? Dilakukan dengan sepenuh jiwa dan raga. Terutama pesan saya, cintailah ilmu dan pembelajaran. Tuh, teman-teman, cintai dulu gurunya, jangan malah cintain teman kelasnya dong. Ada lagi nih Pak, tapi ini dari Dinda, Okay. Namanya Dinda. Nah, Dinda tuh nanya supaya dapat suami yang royal katanya. Mungkin dia habis lulus mau nikah kali. Makanya supaya dapat suami yang royal tuh gimana? Supaya Maksud suaminya royal itu apa? Gak pelit. Oh, gak pelit. Gak pelit. Mungkin dia aja banyak jajan. Jadi dia pengen punya suami yang baik, yang nggak pelit gitu. Saya juga pengen Pak sebenarnya yang nggak pelit mah. Siapa sih yang nggak mau? Dari kelas 3 kali ya? Kelas iya, 12, kelas ya? 12. Nggak apa-apa. Obrolan ringan seperti ini penting ya. Penting. Sebab saya sendiri kadang-kadang berpikir ketika anak-anak sudah kelas 3 SMK yang sebentar lagi lulus dan mencari pekerjaan, ya syukur-syukur sih kita bisa langsung bekerja sebagaimana yang dimimpikan. Tapi kan tidak sedikit juga yang kebetulan ingin melangsungkan ke jenjang pernikahan. Waduh. Tapi ada satu obrolan dengan anak-anak gadis biasanya, dan mereka itu kebingungan mencari pasangan yang tepat untuk kehidupan mereka di rumah tangga. Karena apapun, begini Neng, kadang-kadang kalau di dalam dunia kerja gagal, kita begitu mudah untuk pindah ke tempat pekerjaan lain.
Tapi iya. kalau di dunia berumah tangga, gagalkan itu kan sangat luar biasa menyedihkannya. Untuk itu pesan saya nih bagi teman-teman yang ya saat ini sudah merencanakan untuk memasuki jenjang pernikahan misalnya, itu memang menikah itu bukan hanya sekedar melampiaskan emosi sesaat, tapi harus benar-benar dibarengi dengan niat yang tulus ikhlas, didasari dengan niat ibadah. Untuk itu, pesan saya bagi Dinda dan teman-teman, kalau ingin mendapatkan pasangan hidup yang ideal, ingin mendapatkan pasangan hidup sebagaimana yang dimimpikan, kata kuncinya satu, pantaskan dulu dirimu untuk mendapatkan cowok yang terbaik. Begitu juga untuk Aduh. pantaskan dulu untuk mendapatkan cewek yang terbaik. Gitu. Sebab bagaimanapun juga, jika diri kita tampil baik, niscaya kita akan mendapatkan sesuatu yang baik pula, pasangan yang baik pula. Jadi, Iya sih, benar. kalau begitu, sekarang pilihannya ya ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita pengen dapet yang bagus, kitanya juga harus bagus. Jangan sampai bagus kitanya kan? nggak bagus, pengennya yang bagus. Nah itu begitu. Tuh dengerin Ya. cowok-cowok. Dan insya Allah makanya kerennya calon istri, kerennya calon suami di masa yang akan datang ternyata tidak hanya bisa dibangun simsalabim abrakadabra, tapi dipersiapkan mulai hari ini. Sikap dan tindakan benahi mulai hari ini, penampilan benahi mulai hari ini, pergaulan benahi mulai hari ini. Sebab ingat cowok yang baik tidak akan memilih perempuan dari pergaulan yang tidak baik. Ingat Tuh, ya. Jadi perempuan salah dengerin nih. satu nih, kalau cowok mencari perempuan itu, dia akan tanya siapa temannya, gaulnya dengan siapa. Itu akan menentukan pilihan. Sebab kalau perempuan baik, pasti dia berada di lingkungan wanita yang baik-baik. Itu pasti. Iya. Begitu juga sebaliknya. Kalau begitu, sekarang pesan saya, bergaulah hanya dengan orang-orang baik agar membaikkan diri Anda. Itu. Karena lingkungan tuh fondasi paling kuat ya untuk membentuk karakter seseorang. Iya. Jadi dalam teori John Locke memang. Teori John Locke. John Locke tuh siapa, Pak? John Locke itu ahli psikologi ya Oh, di Eropa. kaget. Jadi manusia itu bagaikan meja lilin yang putih bersih. Ya tergantung nanti yang nuliskannya itu apa gitu. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu kullun mauladin yuladu alal fitrah. Apa tuh? Jadi manusia dilahirkan semua dalam keadaan fitrah suci. Yang menjadikannya A, B, C, D, hitam, putih, hijau, Pelangi. kelabu adalah lingkungannya, baik lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan maupun lingkungan masyarakat. Dengan demikian, saya selalu mengingatkan Anda harus pilih-pilih teman. Maksudnya bukan berarti teman yang harus kaya, bukan. Pilih teman yang baik dan membaikkan diri Anda, bukan sebaliknya teman yang menjerumuskan. Tapi kalau misalkan kita mau menghindari temen yang ngajak keburukan tuh gimana, Pak? Lakukan dengan cara yang baik. Jika Anda punya tujuan yang baik, lakukan dengan cara-cara yang baik juga. Jangan sampai tujuan baik, kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka dikhawatirkan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Cara pun harus diperhatikan. Nih misalkan kita diajak bolos sekolah nih sama temen. Terus kita tuh nolaknya gimana gitu kan, nggak enak gitu ya kalau misalkan nolak temen dekat gitu misalkan. Nah, oke. Itu gimana, Pak? Jadi perempuan, jadi manusia, jadi kita harus kita mampu menyatukan hati dan perbuatan. Jika di dalam hati kita yakin bahwa itu katakan tidak, katakan tidak. Kita jangan. Terus kalau kita ngomong tidak itu nyakitin perasaan dia gimana? Sampaikan dengan cara yang baik. Jadi kadang-kadang begini, ada yang harus kita katakan meskipun pahit. Kebenaran harus kita katakan meskipun mungkin itu pahit.
Yang penting niat kita untuk tidak menyakiti dia, niat kita untuk tidak menyinggung perasaan dia. Misalnya sampaikan, aku tidak mau mengkhianatiku dan mengkhianati orang tua yang sudah mempercayaiku untuk datang dan belajar ke sekolah. Jika aku bolos hari ini, aku bukan hanya mengkhianati diriku, tapi aku juga mengkhianati kepercayaan ibu bapakku yang sudah menyayangiku dan membiayaiku. Oh gitu ya. Tuh teman-teman, untuk teman-teman yang sering diajak bolos, tolong jangan mau, kasihan mak, ya Allah. Terus ada satu lagi nih, mungkin ini mah dari perempuan-perempuan yang trauma ya. Aduh, dari Sari. Kenapa, Sari? Terus katanya gini, gimana sih cara ngilangin rasa takut kita ke lawan jenis? Trauma gitu loh. Kayak dekat lagi sama laki-laki tuh nggak takut gitu. Itu gimana Pak? Sebaliknya juga kayak cowok mau ngedeketin cewek tuh ya takut gitu, nggak mau lah gitu. Itu gimana Pak cara ngilangin supaya kita tuh nggak takut lagi? Oke. Luar biasa nih pertanyaan anak-anak Pasundan itu ya. Emang mereka nih tahu apa ya? Kalau soal cinta tuh udah nomor 1 banget gitu tuh. Iya, yang penting memang kita memiliki satu persepsi yang sama bahwa cinta itu bukan sesuatu yang menjerumuskan. Saya tidak sependapat kalau ada orang yang hancur dirinya, hancur hatinya, hancur hidupnya karena cinta. Kenapa Cinta itu putih, cinta itu suci, cinta itu murni, cinta tak pernah mengkhianati dalam konteks apapun. Jika ada wanita atau laki-laki yang merasa sakit hati, itu bukan karena cinta, tapi karena perilaku durjana yang mengatasnamakan cinta. Cinta itu tidak menyakiti. Jadi ketika tadi dia itu trauma karena bisa merasa disakiti oleh seseorang. Sebenarnya tolong dicamkan baik-baik kata-kata ini. Yang membuat sakit hati itu bukan sikap dia, bukan kata-kata dia, harapan kita, tapi pendapat kita, persepsi kita, pandangan kita tentang dia. Contoh. Gimana tuh? Contoh. Misalnya ada yang mengatakan Irna judes. Kalau Irna menanggapinya dengan penuh emosional, kan sakit hati. Iya sih, bisa tapi jadi. Kalau Irna menanggapinya dengan biasa-biasa saja, enggak. Dia ngomong judes, sebodoh amat. Apa peduli gue, sebodoh amat. Kita tidak merasa sakit. Jadi tergantung pandangan kita terhadap omongan orang lain. Irna jelek, Irna judes, Irna A, B, C, D, dan sebagainya. Kalau kita abaikan saja omongan itu, nggak jadi ngaruh kita sakit. Atau ada laki-laki yang berselingkuh di belakangmu. Itu malah lebih parah, Pak. Jika kamu misalnya menanggapinya dengan penuh baper, perasaan, itu akan mungkin sakit. Tapi kalau pandanganmu berbalik jadi positif, ternyata dia selingkuh di belakangku. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sih Pak. Alhamdulillah kau tunjukkan hari ini. Sebelum aku terlanjur hidup bersama dia selamanya. Andai saja terjadinya setelah aku menikah dengan dia, berarti itu kerugian sangat besar bagiku. Tapi kau tunjukkan hari ini. Berarti aku bisa mengetahui siapa sesungguhnya dia. Dan itu cowok yang tidak baik buatku. Berarti Allah juga menginginkan ada cowok yang lebih baik nun jauh di sana yang harus aku cari, bukan dia. Sehingga tidak merasa sakit hati. Bener. Laki-laki tetap berharga, tidak ada trauma. Sebab laki-laki tak semua sama dengan dia. Mungkin masih ada yang lebih baik di belakang sana, di ujung sana. Cuma belum nemu. Yang penting kembali lagi, pastikan diri kita untuk mendapatkan yang terbaik. Kalau begitu tidak akan ada trauma, tidak akan menyalahkan orang lain. Gitu. Pada akhirnya kembali ke cara mengelola pikiran kita. Tersinggung atau tidaknya kita tuh tergantung kita. Tergantung kita. Mau nerima, salahmu sendiri mau tersinggung. Bisa kok Anda juga tidak tersinggung. Misalnya, orang lain yuk jelek, kamu jelek. Saya nggak mau tersinggung lah. Bisa, sebodoh amat. Iya sih Pak, bisa juga. Jadi tergantung kita.
Kalau kita sakit hati, salahmu sakit hati. Ngapain mau sakit hati? Abaikan aja. Mungkin sekarang juga lagi ada yang tersinggung nih dengan apa yang kita omongin. Jadi bawa tersinggung ya guys ya. Gue coba ngobrol, semoga apa yang dikasih ya dan diterapkan. itu resepnya agar kita tidak sakit hati dengan omongan orang lain. Tak semua omongan itu harus ditanggapi. Kalau omongan itu akan melemahkan kita, merendahkan kita, menghancurkan kita, abaikan. Saya pernah menyampaikan itu filosofi kodok tuli. Apa tuh kodok tuli, Pak? Yang dia itu berlomba untuk naik menara. Iya pernah deh, tapi lupa. Dari sekian banyak kodok yang naik menara, dia tuli. Itu ya. Iya. Kan hanya satu yang nyampe puncak menara. Kenapa? Iya. Budak. Karena dia tuli. Sebab apa? Orang lain mengatakan, kamu gak mungkin, mana bisa, gak mungkin. Yang dengar mah iya. Omongan-omongan negatif itu berjatuhan kan nggak mungkin. Tapi karena dia tuli tidak mendengarkan omongan negatif, omongan jelek, dia terus fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Itu filosofi kodok tuli. Artinya apa? Kalau omongan orang lain itu yang menghancurkan kita, yang melemahkan kita, abaikan. Yang perlu kita dengar adalah omongan yang positif, yang membaik, yang membangkitkan semangat juang kita. Gitu. Oke, mungkin itu aja kali ya. Nanti bakalan pasti banyak nih. Kalau udah ada yang nonton ini pasti bakalan banyak yang ngasih pertanyaan-pertanyaan. Iya. Makasih ya Pak untuk ngobrol-ngobrol santainya hari ini. Salam aja buat teman-teman Paswan. Salam semuanya. Oke teman-teman, tadi ada teman-teman kan yang mau nitip tanya-tanya. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen nanya dan pertanyaannya pengen dijawab, pertanyaannya bisa langsung DM IG-nya Pasundan ya. Atau enggak bisa IG saya biar followersnya banyak. Oke, mungkin pertemuannya cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan teman-teman gak bosen lihat story atau lihat postingan podcast Paswannya. Nanti jumpa lagi sama saya Irna di podcast Paswan. Podcastnya SMK Pasundan 1 Kota Serang. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.